Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, satu informasi yang dimuat oleh media nasional cpnn.com dengan judul Pemda sudah menyiapkan solusi jika pendaftaran P3K 2024 ditunda. Ini informasi yang baru Bapak Ibu yang tayang per Sabtu 21 September 2024. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ini merupakan satu jaminan bagi Bapak Ibu honorer bahwa memang sesuai dengan regulasi resmi sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa batas akhir penataan tenaga honorer yaitu Desember 2024 tahun ini. Terbukti dengan komitmen pemerintah daerah yang menyiapkan solusi apabila pendaftaran P3K ditunda di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, semoga saja tidak ditunda Bapak Ibu ya. Informasi terkini diinformasikan bahwa tanggal 27 September ini segera akan dibuka pendaftaran P3K 2024. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut Bapak Ibu, bagaimana kira-kira jaminan pemerintah daerah terkait dengan nasib honorer di tahun 2024 tahun ini. Langsung pada informasinya. jpnn.com, Kota Bengkulu. Kemungkinan besar pendaftaran P3K 2024 akan dibuka mulai 27 September pekan depan Bapak ya. Kita tunggu 1 minggu lagi. Kalau hari ini sudah tanggal 21 berarti kita tinggal menunggu 6 hari lagi. Jadwal tanggal 27 September 2024. Namun para honorer perlu mengetahui bahwa jadwal pendaftaran P3K 2024 tersebut belum ditetapkan secara resmi oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Jadwal pendaftaran P3K 2024 tersebut baru sebatas kesepakatan hasil rapat kerja Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis 5 September 2024 pada malam pukul 20.00 hingga Jumat 6 September 2024 pukul 02.00 WIB pagi. Itu hasil kesepakatan antara Kemenpan RB, BKN, dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kominfosan Kota Bengkulu, Gita Gama Rani Putra, mengimbau para pegawai tidak tetap atau PTT bersabar dan menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran P3K 2024. Gita juga memastikan pemerintah Kota Bengkulu akan mempertahankan 1.500 PTT di wilayah tersebut menjelang masa kerja yang berakhir pada 31 Desember 2024 tahun ini. Jadi, pemerintah Kota Bengkulu memastikan akan mempertahankan semua tenaga PTT yang berjumlah 1.500 orang. Ini kata Gita Gama Rani Putra di Bengkulu pada Jumat 20 September 2024 baru saja Bapak Ibu ya ini disampaikan. Nah, tentunya kita berharap juga bahwa semua pemerintah daerah berkomitmen sebagaimana komitmennya pemerintah Kota Bengkulu bahwa tetap mempertahankan honorer yang ada di daerahnya. Dalam arti, honorer ini memang benar-benar berdayakan dan diapresiasi, diberi penghargaan berupa pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Dia mengungkapkan bahwa sebagian besar tenaga PTT di pemerintah Kota Bengkulu tersebut telah terdaftar dan akan diusulkan
untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Namun, jika pelaksanaan tes P3K tertunda, maka pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk mencari solusi sementara agar tenaga PTT atau honorer tetap bekerja hingga pelaksanaan tes P3K. Tentunya ini adalah merupakan satu jaminan bagi nasib honorer bahwa memang diakui oleh pemerintah atas jasa dan prestasinya selama ini, sehingga pemerintah menegakkan satu komitmen untuk tetap mempertahankan para honorer ini. Dia berharap agar para PTT agar tetap bersabar dan tidak perlu khawatir, serta tetap menunggu informasi lebih lanjut. Sebab selanjutnya, pemerintah memastikan bahwa semua akan diakomodasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan semua diakomodasi Bapak Ibu, berarti harapan honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini bisa terkabul sebagaimana harapan. Sebelumnya juga pemerintah Kota Bengkulu mencatat ada sebanyak 1.500 pegawai tidak tetap atau PTT di pemerintahan daerah atau di Pemda setempat telah masuk dalam formasi kota P3K 2024 sesuai dengan ketetapan dari Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB yang dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita berharap bahwa seluruh daerah yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan dalam hal mempertahankan dan membela nasib honorer sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Bahwa para honorer ini sudah menjalankan kegiatannya dalam hal pelayanan publik sampai belasan bahkan puluhan tahun, sehingga mereka juga suatu hal yang wajar kalau berharap untuk diapresiasi dan diperhatikan oleh pemerintah dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa di Pemkot Bengkulu menerima alokasi P3K 2024 sebanyak 2.394 formasi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, bisa kita prediksi bahwa semua PTT atau semua honorer di pemerintah Kota Bengkulu bisa terakomodasi di tahun 2024 tahun ini. Dengan catatan, harapan kita juga bahwa pemerintah kabupaten dan kota provinsi lain memperhatikan nasib honorernya sebagaimana yang diharapkan. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.